Ciuman waktu, ayo mulai. Sekarang kami siarkan sebuah berita darurat. Teknologi Xinhua, pada pukul 19:31 malam, saat meluncurkan tautan ciuman waktu. Dalam eksperimen dunia game virtualnya. Karena adik dari Presdir, Mo Ziyu, data yang digunakannya mengalami kesalahan, yang menyebabkan kegagalan pada eksperimen akhir. Ledakan dahsyat, menyebabkan jumlah korban tewas di perusahaannya mencapai 57 orang. Di antaranya adalah Mo Ziyu, Lin Mei, Li Dequan, dan Xiao Dabiao. Jasad dari keempat personel tersebut hilang. Laporan Jiang Cheng akan terus memantau perkembangannya. SSSC. Cheer. Kak Yuan, ada petunjuk. Kamu tunggu aku di kamar. Aku segera sampai. Kak Yuan, ada petunjuk. Kamu tunggu aku di kamar. Arloji ciuman waktu dari teknologi Xinhua memasuki tahap pengujian akhir. Ini terjadi setelah kepala peneliti, Mo Ziyu, dinyatakan hilang dalam kecelakaan eksperimen. Ini adalah terobosan besar pertama dari teknologi Xinhua. Menurut informasi dari tim proyek, pengujian akhir kali ini akan berfokus untuk memverifikasi stabilitas modul kalibrasi ruang waktu pada inti arloji. Sementara itu, ekspektasi publik terhadap ciuman waktu terjalin dengan jeli. Bisakah dia membuat terobosan seperti yang diharapkan? Dan apakah dia juga akan mengungkap kecelakaan eksperimen itu? Dan lebih banyak misteri lainnya. Semuanya masih menjadi misteri. Kak Liang. Kak. Ini adalah gerbang prasejarah. Tidak kusangka bisa dikembangkan secepat ini. Ini tadinya kusiapkan untuk Xiao Yu. Sayang sekali. Haoran, kamu bawa saja. Ini terlalu berharga. Bagaimana dengan petunjuk yang kusuruh kamu selidiki? Sudah ada kemajuan. Xiao Yu. Aku tahu kamu masih ada. Di mana foto ini diambil? Kenapa latar belakangnya familiar sekali? Halo, dengan resepsionis Hotel Yihai. Ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak. Tidak ada tamu yang menginap di hotel atas nama Mo Ziyu. Kak, mungkin Kak Yu tidak mendaftar pakai nama asli. Makanya resepsionis tidak bisa menemukannya. Kalau resepsionis tidak bisa. Ruang monitor. Ruang pemantau. Aku tahu di mana ruang pemantau. Sepertinya, rekaman di ruang pemantau tidak akan diperlihatkan kepada kita dengan mudah. Kak, sebaiknya kakak simpan ciuman waktu ini untuk Presdir Xiao Yu saja. Tidak perlu, kamu simpan saja dulu. Tunggu sampai menemukan Xiao. Maksudku, tunggu sampai menemukan Xiao Yu. Berikan punyaku ini padanya. Nanti, kalian berdua masing-masing dapat satu. Sepertinya, Kak Yuan terhadap Kak Yu ternyata tidak seperti yang orang lain katakan. Data laboratorium Mo Zeyuan. Apa itu benar-benar sebuah kecelakaan? Kakak. Permisi, di mana letak tangga?
Lurus saja ke depan, lalu belok kiri, nanti akan ketemu. Terima kasih. Hati-hati dengan tangganya. Kembali dari kematian diaktifkan. Putaran kali ini, tambahan waktu 25 menit. Mohon segera melarikan diri dari hotel. Yang disiarkan di TV bukan berita sains dan teknologi Xinhua. Itu artinya aku sudah masuk ke dalam putaran. Sebelumnya aku di dalam bak mandi. Saat aku bangun adalah jam 5 sore. Menurut pemberitahuan sistem, lebih awal 25 menit. Sekarang jam 4.35 sore. Dan Haoran juga sudah memakai ciuman waktu. Lalu Haoran. Sepertinya kamu juga karena memakai ciuman waktu. Jadi terjebak dalam putaran waktu. Lalu kenapa aku bisa ada di ruangan ini? Seharusnya saat ini, aku baru saja mendapatkan foto Cheo Xiaoyu. Dulu saat aku dan Xiaoyu mengembangkan ciuman waktu, kami membuatnya berdasarkan dua dimensi, yaitu waktu dan ruang. Yang satu adalah konsep waktu, dan yang satunya adalah konsep ruang. Jam tangan Xiaoyu terkunci pada koordinat ruang. Titik kelahiran kembalimu ditandai di lokasi saat jam tangan itu diberikan, yaitu di sini. Artinya, ledakan itu pasti akan terjadi. Sekarang masih ada belasan menit lagi. Kak Yan, kita kabur dulu saja. Haoran, kamu pergi dulu. Xiao Yu masih ada di hotel ini. Kali ini aku harus menyelamatkannya. Lalu aku. Tidak boleh. Dia adikku, aku harus menyelamatkannya. Melihat Kak Yuan yang begitu gugup. Sepertinya dia bukan orang yang bisa menukar data palsu. Tapi, ada apa dengan data palsu ini? Kamu tidak perlu mengambil risiko ini. Cepat pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi, kamu tetap kakakku. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini sendirian. Lagi pula, dengan satu orang lagi. Harapan kita juga akan sedikit lebih besar. Hah? Tapi jika ada bahaya, kamu harus pergi. Kapanpun itu, jangan pernah menempatkan dirimu dalam bahaya. Terakhir kali, dari saat aku sadar di bak mandi sampai ledakan terjadi, kira-kira ada waktu 5 menit. Artinya, masih ada waktu 20 menit. Begini saja, aku urus bagian kanan. Evakuasi para tamu dulu. Permisi, cepat lari. Ada bom. Cepat lari, ada bom. Cepat pergi, lalu cari penjinak bom. Aku dan remote detonator bomnya ada di dalam troli kecil itu. Ledakan? Konyol sekali. Kamu kebanyakan nonton film, ya. Kalaupun memang akan meledak. Bagaimana bisa kamu tahu? HMPH, kalian ini tidak gila, kan? Bagaimana kalau saya minta resepsionis panggilkan ambulans untuk kalian? Tidak percaya, ya. Akan aku buktikan pada kalian sekarang. Ini semua spray kotor yang baru diganti dari hotel. Peraturan hotel tidak memperbolehkan tamu menyentuhnya. Tuan, kalau Anda seperti ini, saya bisa dipecat. Menurutku, kamu menyembunyikan sesuatu, ya. Apa gunanya kalian mempersulit seorang gadis di sini? Kalau pekerjaannya hilang, apa kalian mau tanggung jawab? Benar juga? Atau kamu saja yang carikan dia pekerjaan? Pekerjaan. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin? Lalu kantong hitam yang di mobil itu. Aku jelas-jelas melihat tangannya masuk ke dalam kantong hitam itu, lalu meledak. Kenapa tidak cepat minta maaf padanya? Terima kasih semuanya. Sungguh, tidak perlu. Kalian cepatlah kembali dan beristirahat. Saya masih harus membereskan kamar yang lain. Sudah. Bubar, bubar.
What? Ih, Ah, jatuh dari petugas kebersihan yang tadi. Karakter non-pemain. Biasa disebut NPC. Kenapa deretan angka ini terlihat seperti nomor telepon? Tapi, ada kelebihan 1 digit. Sepertinya ini kartu akses karyawan, pegang dulu. Bomnya tidak ada di tubuh petugas kebersihan itu. Jadi pada dasarnya, dia bisa kita singkirkan dari daftar tersangka, meskipun bukan dia yang meledakkan bomnya. Tapi aku merasa ada yang aneh. Sekarang yang terpenting ada 2 hal. Pertama, temukan penyebab ledakannya. Kedua, bagaimana mungkin kita diizinkan untuk memeriksa rekaman CCTV? Nanti kita lihat situasinya saja. Kamu pergi lihat dia masuk ke kamar mana. Aku akan memeriksa rekaman CCTV. Kak Suan, ini aku. Kukira tadi satpam. Satpam itu pergi ke kamar 415. Setelah melihatnya dengan jelas, aku langsung bergegas kembali menemuimu. Kamu di sini awasi pergerakan Satpam Li. Kalau kamu melihatnya, segera beritahu aku. Di foto Xiao Yu yang terambil itu, angka di halaman belakangnya adalah 3K896. 3 rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kak, di sini sudah muncul. Sepertinya dia kembali ke pos Satpam di sini. Kakak, cepatlah. Kakak, sudah tidak keburu lagi. Ada apa? Kak Liang, nyaris saja. Untungnya saat mencari Tuan Muda Yu, aku menemukan ini. Aku sudah tahu Xiao Yu ada di kamar 308. Pergi ke kamar 308 dulu untuk menemukan Xiao Yu. Keluar dari hotel dulu, baru kita bicarakan lagi. Xiao Yu, ini aku, kakakmu. Cepat buka pintunya, ini kakakmu. Cepat buka pintunya, Xiao Yu, Kak Yang. Kak Ren, ini kartu yang dijatuhkan oleh petugas kebersihan. Bagaimana kalau kamu coba saja? Kak Liang, tidak ada orang. Nanti beritanya bisa tersebar keluar. Diatur oleh sepupu.
Kandidatnya. Haoran, periksa semua tempat di kamar yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Xiao Yu, ini untukmu, cepat makanlah. Aku tidak mau barang pemberianmu, kalau saja tidak ada kamu. Aku juga pasti punya banyak makanan enak, kamulah yang sudah merebut semua milikku. Mana mungkin begitu, bukankah milik kakak juga milik Xiao Yu? Nanti kalau kakak sudah punya uang sendiri, semuanya akan kakak belikan permen untuk Xiao Yu. Baik, aku percaya pada kakak. Kak Yuan, kemari dan lihat ini. Ini sama persis seperti kartu kamar petugas kebersihan. Sepertinya ini dijatuhkan oleh tukang reparasi. Apa jangan-jangan Xiao Yu yang memanggil tukang reparasi untuk memperbaiki sesuatu. Lalu tukang reparasi itu mencelakai Xiao Yu di kamar mandi. Pada akhirnya, saat hendak pergi, dia tidak sengaja menjatuhkan kartu kamar. Ada apa, Kak Yuan? Apa yang kamu pikirkan? Kalau misalnya Xiao Yu diculik atau dipukul pingsan oleh tukang reparasi itu, lalu kenapa dia masuk ke kamar sendirian? Mungkinkah jendela? Jika orang itu dipindahkan melalui jendela, maka kamar yang paling mudah untuk memindahkannya adalah kamar 208. Kak Yuan, masih tidak ada orang. Ledakannya akan terjadi sekitar 10 menit lagi. Kita harus cepat kembali ke ruang monitor. Nanti kamu pancing satpamnya keluar. Hei, Hei! Ini ruang monitor. Tidak boleh masuk sembarangan. Terjadi kecelakaan mobil di depan pintu utama hotel. Sekarang ada panggilan darurat. Semuanya harus berkumpul untuk rapat. Cepat ikut aku. Kenapa aku tidak menerima pemberitahuan? Seluruh sistem komunikasi hotel sedang terganggu. Makanya aku lari ke sini untuk mencarimu. Kalau kamu tidak mau kehilangan pekerjaanmu, cepat ikut aku. Ses. Apa aku salah lihat? Petugas kebersihan pergi ke kamar 215. Lalu yang keluar itu siapa? Kalau begitu dugaannya. Jejak tukang reparasi itu seharusnya 208308215415. Lalu ke sebuah kamar di lantai 1. Terakhir muncul di lantai basemen. Kamu siapa? Kamu siapa? Hari ini saya kehilangan barang. Saya mau memeriksa rekaman CCTV. Lalu saya lihat kamu tidak ada di sini. Kalau kehilangan barang, lapor polisi. Minta polisi untuk mengeluarkan surat resmi. Oh, jadi kalian berdua sekongkol. Benar, kan? Menipuku keluar hanya untuk diam-diam memeriksa rekaman CCTV. Oh, bukan. Iya. Ceritanya begini. Hari ini saya kehilangan sebuah barang yang sangat penting. Jadi saya hanya ingin memeriksa rekaman CCTV. Karena ada orang yang kelihatannya seperti tukang reparasi masuk ke kamar saya. Katanya mau memperbaiki pipa air. Lalu barang saya hilang. Kalau saya tidak memeriksa rekamannya. Kalau lapor polisi sekarang, nanti keburu terlambat, kan? Benar. Pergi. Kak,
waktunya tidak cukup. Sebentar lagi. Regresi kematian. Mengaktifkan perpanjangan waktu 15 menit untuk siklus ini. Harap segera melarikan diri dari hotel. Sebuah ledakan yang tiba-tiba terjadi. Tidak hanya merenggut nyawa kakaknya, Zhao Dabiao, tetapi juga menghancurkan masa depan adiknya, Zhao Sun. Membuat keluarga ini jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Selanjutnya, kami akan mewawancarai ibu dari korban. Besok adalah hari pertunangannya. Kemarin sebelum pergi, dia masih bilang padaku, "Ma, hari ini mama lembur. Aku akan pulang lebih awal. Besok adalah hari terpenting dalam hidupku." Penderitaannya terlihat begitu nyata. Jika ini benar-benar perbuatannya, apakah dia akan seperti ini? Saya adalah reporter profesional dari Boyi. Apa pendapat Anda mengenai insiden kali ini? Kak Suan. Ini hanyalah sebuah kecelakaan. Kamu juga tidak menginginkan ini terjadi. Hei, Kak Liang, coba kamu lihat kali ini. Cahaya biru dari ciuman waktu bukankah sudah semakin memudar? Karena di dalam ciuman waktu ada energi khusus yang menopangnya. Tapi untuk saat ini, aku juga tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita. Baik. Haoran. Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi aku juga tidak bisa menjamin apakah ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Haoran. Kamu cepat pergi dari hotel ini. Aku tidak akan pergi. Tidak boleh. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu lagi. Pergi, pergi, pergi. Dia tetap kakak seperguruanku. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Tidak membiarkanku menghadapi bahaya. Lalu bagaimana denganku? Bukankah aku yang membuatmu terjebak dalam situasi ledakan yang mematikan ini? Tidak membiarkanmu menghadapi bahaya. Lalu bagaimana denganku? Apa aku rela membiarkanmu terjebak dalam situasi ledakan yang mematikan ini? Kak Kuan, selain itu. Kamu pikir kamu bisa membantuku apa? Seringkali, kamu hanya akan menjadi bebanku. Beban, mengerti? Ternyata kamu berpikir seperti itu, benar. Aku memang berpikir seperti itu tentangmu. Pergi sana. Xiao Yu, selamat ya. Teori ruangmu benar-benar hebat. Tapi, Profesor tetap lebih suka teori waktumu. Kita ini kan saudara kembar. Buat apa dibeda-bedakan siapa yang lebih baik? Nanti juga, kita masih harus mengembangkan proyek ciuman waktu bersama-sama. Benar, setelah ciuman waktu berhasil dikembangkan, aku bisa membuktikan pada ayah dan ibu kalau aku tidak kalah dari kakak. Saat itu, mereka tidak akan pilih kasih lagi. Xiao Yu, ciuman waktu itu kita kembangkan bersama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sama seperti kita berdua, bukan? Jejak-jejak ini jelas sekali masih baru. Pasti ada orang yang pernah ke sini. Kak, Aku di kamar 308.
Kamu tidak pergi, ya? Tentu saja aku tidak pergi. Kalau aku pergi, kamu bagaimana? Terkadang, ya, aku merasa beban sepertiku ini ternyata cukup berguna. Kak, aku punya petunjuk di sini. Aku di sini juga. Sepertinya mereka memang memindahkan orangnya ke kamar 208 dengan tali. Benar, dugaan kita tepat. Kalau semua ini adalah perbuatan si tukang reparasi itu, maka ruang bawah tanah yang dia datangi pasti bermasalah. Kalian dari pihak hotel, di dalam ada bom. Bom, kamu tidak percaya, akan aku buktikan padamu. Kamu bantu aku. Dan aku akan bayar semua biaya pacarmu untuk ganti mobil. Demi Yan Yan. Benar-benar ada bom. Sekarang kamu percaya, kan? Bantu kami temukan tukang reparasi itu. Cari tahu lokasi bom-bom yang lain. Bukan kami. Kita harus cepat lapor polisi. Harus kasih tahu resepsionis. Suruh semua orang evakuasi. Jangan, kalau pelakunya sadar ada yang aneh. Dia akan meledakkan bomnya lebih awal. Kita harus tangkap orangnya dulu. Baru kita bisa lapor polisi. Hei, tukang reparasi keluar dari kamar 308. Naik lift ke lantai 2. Berarti kamar 208. Lalu diserang oleh seseorang. Apa itu Presdir Xiao Yu? Tidak kelihatan jelas. Tapi kemungkinannya sangat besar. Lalu dia menggendong seseorang ke kamar 215. Terakhir, dia keluar dengan tangan kosong. Pergi ke lantai basemen 1, ke ruang panel listrik, ke kamar 215. Ayo. Tamu di kamar 215 bilang perlu dibersihkan. Baik, akan segera diatur. Kak, di sini tidak ada orang. Seharusnya tidak begini. Ini sepertinya pakaian wanita itu. Cepat, cari yang teliti. Lihat apa Xiao Yu ada di sini. Kak Yuan. Tidak ada orang. Jam 16:53, sudah terlambat. Sepertinya dikejar lagi. Semoga Xiao Li ada perkembangan baru. Ayo kita ke ruang monitor. Permisi, petugas kebersihan. Halo. Ah, tidak perlu dibersihkan lagi. Hah, tidak perlu dibersihkan lagi. Bukannya Anda yang menelepon untuk layanan kebersihan. Tidak perlu lagi, saya salah telepon. Tamu di kamar ini adalah seorang wanita. Boleh saya tahu, apa hubungan Anda dengannya? Kalau Anda tidak mau bilang, saya akan masuk. Tolong buka pintunya. Saya harus memastikan keselamatan tamu. Kalau tidak dibuka juga, saya akan masuk. Wow, Sekarang harus bagaimana? Kalau begitu, aku akan keluar mencarinya lagi. dia.
Haoran. Haoyu, kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa kamu menahan pisau itu untukku? Maafkan aku, kakak yang tidak bisa melindungimu dengan baik. Kak. Bukan pasangan yang itu, kan? Bukan. Dari dulu juga bukan. Sebelumnya, itu semua hanya aku. Cinta apaan? Cinta apaan? Aku seorang anak yatim piatu. Kamulah yang membuatku merasakan kehangatan keluarga seperti ini. Pertemuan pertama. Kakak, kakak. Kakak, kakak, cepat bangun. Ada orang di sini. Panggil ambulans, ambulans. Kakak, cepat bangun. Ingat. Jangan pikirkan dan jangan lakukan apapun. Ingat. Jangan pikirkan dan jangan lakukan apapun. Tapi sekarang, aku sudah menganggapmu sebagai lagu cintaku. Siapa? Siapa? Bukan aku, bukan. Bukan. Aku mengaku. Dulu aku begitu hanya karena kamu mirip dengan Xiao Yu. Tapi, Tapi setelahnya, perasaan kita jadi semakin dalam. Kamu bukan pengganti siapapun. Kamu adalah Li Haoran. Kak. Kalimat ini untukmu. Haoran, Haoran, Haoran. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang memasang bomnya? Di mana Xiao Yu? katakan, tatapanmu itu untuk mengancam siapa? Kamu akan segera mati. Karena kau tahu soal si pria brengsek itu. Cepat katakan. Aku akan menyayat wajahmu, sayatan demi sayatan. Membuatmu merasa hidup lebih baik mati. Kamu tidak akan bisa kabur. Dia selalu ada di sini. Kembali setelah mati diaktifkan, siklus ini ditambah 15 menit. Harap segera melarikan diri dari hotel. Aku hidup kembali. Petugas kebersihan sudah ditangkap. Ledakannya tetap terjadi. Sepertinya bukan dia orang yang meledakkan bomnya. Haoran, bagaimana dengan Haoran? Haoran tidak masuk ke dalam siklus.
Hanya aku yang hidup di kamar 501. Haoran mati di tangan petugas kebersihan itu. Kalau begitu, dia seharusnya masih hidup. Meskipun dia tidak punya ingatan. Yang penting kamu masih hidup. Haoran. Kak Yang, ada kemajuan soal manajer muda Yu. Haoran. Kak Siang, aku tidak bisa bernapas. Maaf, aku terlalu senang. Aku kira aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Kak Suan, kamu bicara apa? Lihat, aku baik-baik saja, kan? Dia benar-benar berhasil keluar dari perulangan itu. Bukankah kamu yang menyuruhku menyelidiki urusan manajer muda Yu? Sekarang aku sudah mendapatkan kemajuan. Baik. Setelah kita menemukan Xiao Yu, kita bertiga akan bersenang-senang. Jangan-jangan Kak Yu juga menemukan beberapa petunjuk, kan? Apa? Kalian tidak kehilangan barang apapun. Mereka akan meledakkan hotel. Kalian masih terjebak dalam perulangan itu. Begini saja. Kalau begitu, jika dia melakukan hal seperti ini, siapa yang akan merawat ibu dan adik perempuannya yang sudah tua dan sakit-sakitan? Ketemu. Ada di pojok area B tempat parkir. Maaf, Kak, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, Haoran. Ayo kita ke tempat parkir. Aku harus ikut dengan kalian. Supaya kalian tidak membuat masalah. Kak Yuan, ternyata kamu di sini. Kenapa menyamar menjadi aku? Menyamar menjadi kamu. Sebenarnya kamu ini siapa? Kak Liang. Kamu yang menyuruhku untuk menyelidikinya. Kak Yu, aku baru dapat fotonya pagi ini. Langsung kuberikan padamu. Kamu tidak seharusnya mencurigaiku. Foto itu sudah lama kuberikan pada Kak Yan. Lagi pula, kita sudah berkali-kali mengalami ledakan bersama. Petunjuk 208 kita dapatkan bersama. Petunjuk 308 juga kita cari bersama. Hanya Haoran yang asli yang mengalami perulangan. Kalau begitu, yang di sampingku ini pasti Jing. Awas kamu. Kamu mau melakukannya sekali lagi. Apa kamu sebegitunya tidak ingin hidup, Kak? Lihat, aku tidak apa-apa, kan? Lagi pula, aku juga sudah menyelesaikan masalah besar. Tapi, kenapa kali ini aku langsung sadar di kamar 215? Apa harus mati karena ledakan baru bisa hidup kembali? Di kamar 501. Sudahlah, aku cari tukang reparasi dulu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku mau balas dendam. Kamu mau balas dendam pada siapa? Mo Zeyu dari teknologi Xinhua. Ledakan itu terjadi semua karena dia. Kasihan adikku. Justru karena ledakan itulah dia menjadi koma. Sekarang dia masih terbaring di rumah, belum sadar juga. Aku benar-benar minta maaf. Ledakan itu hanya sebuah kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang ingin hal seperti ini terjadi. Benar. Lagi pula, Presdir Xiao Yu juga menghilang dalam ledakan itu. Tidak mungkin, seseorang memberitahuku kalau dia ada di dalam hotel ini. Makanya aku mau meledakkan tempat ini untuk membalaskan dendam adikku. Siapa? Sebenarnya siapa yang memberitahumu? Dia seorang wanita. Siapa? Sebenarnya siapa yang memberitahumu? Aku tidak pernah melihat wajahnya.
Aku hanya tahu dia seorang wanita. Seorang wanita. Jangan-jangan dia hanya dimanfaatkan. Dia juga yang menyuruh satpam untuk memanggil tukang reparasi. Kamar 215, Kak. Sekarang sudah jam 16:50. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Bom, cepat. Berapa kata sandi bom yang kamu letakkan di ruang listrik? Mana aku tahu kata sandinya. Dia hanya menyuruhku meletakkan bom, bukan mengajariku cara menjinakkan bom. Tunggu, bagaimana kamu tahu soal bom itu? Ada di ruang listrik. Tapi, tidak masalah juga. Kata sandi 12 digit angka. Aku mau lihat kalian punya berapa nyawa. Aku akan membuat kalian semua menemani adikku. Hahaha. 12 digit, banyak sekali. Bagaimana cara kita mencobanya? Kita semua tidak mengerti soal bom. Kita harus punya dua rencana. Haoran, kamu ke resepsionis, lapor polisi, minta bantuan tenaga profesional. Xiao Li, bantu aku awasi tukang reparasi ini. Biar aku yang coba bomnya. Xiao Li, awasi tukang reparasi ini. Biar aku yang coba bomnya, tapi kemungkinannya terlalu kecil. Kalau sampai berhasil, waktunya mungkin akan berhenti. Haoran, cepat pergi. Waktunya seharusnya masih cukup. Berikan teleponnya padaku. Aku mau lapor polisi. Maaf, Pak. Sepertinya semua telepon hotel hari ini sedang mengalami gangguan. Bagaimana kalau Bapak coba di luar hotel? Mungkin akan ada sinyal. Halo. Bisa dengar. Halo. Ya, halo, saya Zhang Qiang, ketua tim DJ Kaidang. Oh, halo. Berdasarkan deskripsi Anda, bom ini bukan bom mesiu biasa. Seharusnya ini adalah bom kuantum terbaru. Mirip seperti yang meledak di Laboratorium Sains dan Teknologi Tsinghua. Prinsip tabrakan energi. Haoran. Kemarin sinyalnya diblokir. Kamu seharusnya sudah pergi jauh. Kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, mengetahui kata sandi bomnya. Atau mendeteksi kabel yang benar. Lari sejauh 500 meter. Tapi aku sarankan kamu untuk segera menjauh. Ku bilang. Kak, apa memilih itu sesulit ini? Antara aku dan orang tuaku juga begitu. Dalam proposal penelitian ciuman waktu juga begitu. Kamu selalu ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua sisi. Tidak mau memilih. Tapi apa benar ada solusi yang sempurna? Kak. Potong. Setegas saat kamu dulu memilih untuk memberiku data yang salah. Di dalam hatimu, kejayaan ciuman waktu lebih penting daripada nyawa adik kandungmu sendiri. Bukan. Kebohongan yang seperti ini. Kamu selalu ingin mendapatkan semuanya. Kasih sayang orang tua juga kamu mau. Kekuasaan di perusahaan juga kamu mau. Bahkan dimensi ruang yang paling aku kuasai. Kamu juga menghancurkannya dengan data yang salah. Lalu kali ini, selamatkan hotel dengan memotong kabel merah. Atau bertaruh pada kabel biru. Kembali. Bukankah tadi Anda bilang, memotong kabel pemicu juga bisa menghentikan ledakan? Kabel pemicu. Ah, kembali dari kematian.
Mengaktifkan siklus ini, tidak ada waktu tambahan. Energi tidak mencukupi. Peringatan sistem. Harap segera melarikan diri dari hotel. Energi tidak mencukupi. Peringatan sistem. Harap segera melarikan diri dari hotel. Haoran, inti energi ciuman waktu. Aku khawatir ini benar-benar akan menjadi yang terakhir kalinya. Mungkin kita akan mati di dalam ruang pertanyaan waktu ini. Kamu menyesal mengakuiku sebagai kakakmu. Tidak menyesal. Bisa menjadi adikmu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Kamu pernah mencurigaiku membunuh Xiao Yu. Penyelidikan itu adalah demi Xiao Yu. Kamu mencurigaiku itu wajar saja. Tapi kenapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Kenapa kamu membiarkanku memanggilmu kakak? Karena kamu baik hati dan gigih. Karena rasa tanggung jawabmu pada kakak seperguruanmu, Mo Zeyu. Kak. Mulai sekarang, aku tidak akan curiga lagi. Sepertinya jika kita tidak mengatasi ledakan ini, kita tidak akan bisa selamat meskipun berhasil keluar dari hotel. Setelah mengalami ini berkali-kali, aku tidak akan pergi lagi. Kita hentikan ledakannya bersama-sama. Aku melihat lebih dari satu bom di luar. Kilatan api pertama terlihat di lantai 3, kemudian lantai 4, lantai 2, dan lantai 1. Sebelum ledakan, aku melihat Xiaoli menekan remote control. Jadi, bomnya tidak diledakkan menggunakan pengatur waktu. Benar, dikendalikan olehnya. Jadi, kita hanya perlu mengendalikan satpam Xiaoli dulu. Lalu pergi ke ruang bawah tanah untuk memotong kabel pemicu bom itu. Kita bisa menghentikan ledakannya. HMPH. Ah, ganti orang. Love. Kak, ketemu. Cepat. Cepat coba. Waktu kita masih cukup. Semua ini sudah berakhir. Kak, kepalamu masih berdarah. Kamu masih mengkhawatirkanku. Lihat wajahmu, sampai bengkak. Begitu. Oh ya, Kak. Kamu jelas-jelas tahu identitasku. Kenapa kamu tidak membongkarku? Kalau aku bilang aku suka menjadi seorang kakak, apa kamu percaya? Aku percaya. Aku kan sudah bilang, mulai sekarang, aku akan patuh tanpa syarat. Akan menyetujui semuanya tanpa syarat. Itu katamu sendiri, ya. Aku selalu merasa ledakan di laboratorium itu bukan kecelakaan.
Melainkan ada seseorang yang menukar data intinya. Data itu diberikan langsung oleh profesor kepada Xiao Yu. Selain itu, tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Profesor Wang. Profesor. Ini adalah data kunci dari ciuman waktu. Saya ada urusan mendesak. Tolong berikan ini langsung kepada Xiao Yu. Data ini menentukan keberhasilan eksperimen besok. Saya tidak tenang kalau orang lain yang mengantarkannya. Jadi, saya hanya bisa merepotkan Anda untuk mengantarkannya langsung. Xiao Yuan, tenang saja. Kamu dan Xiao Yu adalah murid saya. Saya akan menyerahkannya langsung ke tangan Xiao Yu. Jika ciuman waktu berhasil dikembangkan, bukan hanya kalian yang akan tercatat dalam sejarah. Sebagai guru, saya juga akan ikut merasa bangga. Aku sendiri yang memberikan data itu kepada Profesor Wang. Aku sendiri yang memberikan data itu kepada Profesor Wang. Data inti itu hanyalah sebuah teori, bahkan jika tertukar, masih ada kemungkinan gagal. Sepertinya, hanya Xiao Yu yang tahu soal ini. Kak. Kali ini kita benar-benar berhasil. Kita temui Xiao Yu. Diaktifkan kembali. Siklus kali ini tanpa perpanjangan waktu. Peringatan penting dari sistem. Harap segera melarikan diri dari hotel. Peringatan penting dari sistem. Haoran. Aku hanya merasa aneh. Tadi kita sudah menjinakkan bomnya. Kenapa masih bisa meledak? Masalah terbesarnya sekarang mungkin adalah jika satpam itu tidak menekan tombol bom waktunya. Pada jam 17 nanti, akan ada serangkaian bom waktu lain, yang meledakkan semua bom ini secara bersamaan. Gedung ini dipenuhi dengan bom. Hanya dengan kita berdua, masa kita harus memeriksa setiap kamar satu persatu? Kita harus mencarinya. Kita harus mengambil risiko ini. Benar. Aku harus membuatmu tetap hidup. Haoran, kamu masih ingat apa yang kamu lihat di luar hotel? Aku ingat. Api pertama terlihat di lantai 3, lalu lantai 4, lantai 2, dan lantai 1. Kamar-kamar yang lain sangat mungkin akan ikut terpicu setelah ledakan pertama. Kita prioritaskan untuk menjinakkan bom di kamar yang meledak. Nomor kamar di sisi yang menghadap ke depan seharusnya genap. Kalau begitu, ketiga titik ledakan itu seharusnya 308. Kamar ini sudah terlihat jelas. Di mana bomnya bisa disembunyikan. Ternyata bomnya ada di sini. Sepertinya bom di setiap kamar disembunyikan di sini. Kita pastikan dulu lokasi bom di setiap kamar. Baru kita cari cara untuk menjinakkannya. Lantai 2 dan lantai 4 sangat dekat dengan titik ledakan. Hampir di lokasi yang sama. Waktunya juga sedikit lebih lambat. Aku rasa titik ledakannya seharusnya berada di sisi yang lain. Sisi yang lain. Jangan-jangan kamar 215. 215. Kalau begitu, lantai 4 seharusnya 415. Jika beberapa bom ini meledak, bom yang lain juga akan ikut terpicu. Kita hanya perlu menjinakkan bom-bom pemicu baru ini. Maka semuanya akan beres. Jangan lengah. Masih banyak hal yang belum kita selesaikan. Contohnya, wanita yang memanfaatkan tukang reparasi itu. Haoran, kita berpencar. Aku akan ke ruang monitor untuk mencari Satpam Xiaoli. Aku akan minta bantuannya untuk menangkap tukang reparasi itu. Bukankah kita pernah memukulnya? Bukankah dia sudah meledakkan bomnya? Kita mengalami pengulangan kehidupan. Dia tidak punya ingatan. Selama kita lebih waspada terhadapnya, cukup cegah dia meledakkan bom lebih awal. Untuk saat ini, kita masih butuh bantuannya. Lalu, bagaimana denganku? Kamu pergi ke kamar 215415308 untuk mencari lokasi bom. Lalu tunggu kami di kamar 215. Baiklah, orang baik. Ingat. Utamakan keselamatan dirimu. Kalau kamu bertemu wanita aneh di antara para tukang reparasi, jangan bertindak gegabah.
Mereka akan berkumpul dan bertindak bersama. Kali ini waktunya sangat cukup. Jangan mengambil risiko. Selain itu, kabel pemicu bom kali ini berbeda dengan yang di bawah tanah. Jangan pernah memotong kabel merah tanpa izin. Tenang saja. Berapa kata sandi untuk mematikan bomnya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu seorang wanita yang menyuruhku meletakkannya. Aku hanya bertanggung jawab untuk memasang dan meledakkannya. Selebihnya, aku tidak tahu apa-apa. Kamar 138. Orang yang memiliki pesan dan foto bibiku itu juga tinggal di USPA, dan sepertinya, wanita yang dia bicarakan adalah wanita yang sama. Sepertinya wanita itu. Kalau begitu, di kamarnya pasti ada bom. 138215 aku mengerti. Kak. Di atas ini bukan hanya berlian kuning, tapi juga kemungkinan besar ini adalah kunci sandi. Waktunya berhenti. Kak. Apa kamu tidak takut? Aku sekomplotan dengan mereka. Kak, aku cuma bercanda. Sekarang remote kontrolnya sudah kita dapatkan. Kita bisa dengan tenang pergi ke ruang monitor untuk memeriksa petunjuk, meskipun krisis bom sudah teratasi. Tapi kita tetap tidak boleh lengah. Jangan lupa, masih ada seorang wanita di balik semua ini yang belum ditemukan. Aku pasti. Kak, apa kamu merasa petugas kebersihan ini tiba-tiba menghilang? Sejak dia membunuhku terakhir kali, aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku curiga petugas kebersihan ini dikirim oleh wanita berpakaian hitam itu. Tujuannya tidak lain hanyalah demi uang. Kalau wanita berpakaian hitam yang memakai masker itu adalah dalangnya. Lalu apa tujuannya memberiku foto? Dan untuk apa dia mengendalikan ledakan bom? Semua rekaman di ruang monitor ini sudah dihapus oleh Xiaoli. Sudah tidak ada apapun yang bisa ditemukan lagi. Wanita berpakaian hitam itu tinggal di kamar 138. Tapi dia pernah muncul di kamar 215. Kita harus pergi ke kamar itu untuk mencari petunjuk. Bagaimanapun juga, untuk sementara hotel ini aman. Setelah kita keluar dan melapor ke polisi, baru kita pergi ke 138 untuk memeriksa pergerakan organisasi jubah hitam. Kak, coba lihat ini. Aku ingat saat kedua kalinya datang ke ruang monitor. Aku juga melihat berita ini, tapi waktu itu koran ini berubah menjadi surat pemberitahuan kondisi kritis. Awalnya aku kira aku salah lihat. Tetapi, kalau ini berada di dalam ruang ciuman waktu, semua ini jadi masuk akal. Ini adalah berita saat ledakan laboratorium waktu itu. Saat itu banyak sekali korban jiwa dan luka-luka. Termasuk kantong hitam berisi bom yang diledakkan oleh petugas kebersihan sebelumnya. Itu juga alasan kenapa aku tidak menyadarinya. Jadi, hanya setelah waktu ledakan itu berlalu, semua kode ini bisa kembali normal. Direktur Mo, kali ini semua berkat Anda. Sebuah kecelakaan besar berhasil dihindari. Ini semua sudah menjadi kewajiban saya. Bolehkah saya berbicara dengan mereka? Tentu saja.
Aku sudah menepati janjiku padamu. Janji apa padaku? Aku akan membantumu menyembuhkan penyakit pacarmu. Saya juga akan segera mencari donor ginjal yang cocok. Terima kasih, Pak Mo. Adik perempuan dan ibumu. Xinhua Teknologi akan merawat mereka dengan baik. Selain itu, saya akan segera membayar biaya operasi adikmu. Tidak perlu, kamu jangan tidak tahu diuntung, ya. Kamu pikir ini sudah berakhir? Lantai atas sudah diperiksa semua. Untuk sementara, belum ada kabar tentang petugas kebersihan dan wanita yang mencurigakan itu. Lalu bagaimana dengan adikku, Mo Zeyu? Bagaimana kalau kita pergi bersama untuk melihat apakah ada petunjuk baru? Bagaimana perkembangannya sekarang? Bom sudah dijinakkan. Pelaku sedang dalam penyelidikan. Saat ini belum ada petunjuk baru. Baik, lanjutkan pencarian. Pastikan untuk menemukan keberadaan Mo Zeyu. Polisi sedang bertugas. Silakan segera turun dari mobil untuk diperiksa. Xiao Yu. Kakak, Tolong aku, Xiao Yu, jangan takut. kakak ada di sini. Lepaskan adikku. Syarat apapun akan kusetujui. Presdirmo, ternyata hubungan persaudaraan kalian begitu dalam. Ya, kamu ternyata begitu menyayangi adikmu. Kenapa kamu memberikan data eksperimen palsu kepada? Tidak. Itu hanya kecelakaan. Semua data yang kuberikan pada profesor itu asli. Jangan mengadu domba. Mungkinkah dia yang mengganti datanya? Setelah memanfaatkanku, dia sekalian ingin menyingkirkanku. Profesor Wang. Oh, itu kamu. Kamu petugas kebersihan itu. Aku Lin Mei. Kamulah yang memberikan foto Tuan Yu padaku. Sebenarnya apa tujuanmu melakukan ini? Aku mau ciuman waktu. Asalkan kamu bisa memberikan ciuman waktu padaku, aku akan melepaskan adikmu. Baik. Aku setuju. Letakkan di lantai. Koh, he is far away. Serahkan dia padaku. Benda itu sudah kuserahkan padamu. Cepat lepaskan adikku. Setelah aku aman, aku pasti akan melepaskannya. Suruh polisi melepaskan pembunuh yang di luar itu. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Beritahu semuanya, lepaskan dia. Tidak, jangan lepaskan dia. Tidak, jangan lepaskan dia. Aku tidak percaya padamu. Kalau orangnya dilepaskan, bagaimana kalau kau membunuhnya untuk membungkamnya? Aku juga tidak percaya pada kalian. Aku akan jadi sanderamu. Tidak, aku baru saja menemukan Xiao Yu. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko lagi. Kak, hari ini adalah hari reuni kalian berdua. Biar aku yang menangani hal seperti ini. Jangan ribut lagi. Kalau ribut lagi, aku akan membunuhnya sekarang juga. Kita semua akan mati bersama. Kau maju ke sini, biarkan dia pergi.
Tidak, adik, jangan kemari, jangan. Komeon. Kenapa kau melakukan ini? Hari ini adalah hari reuni kalian berdua. Tolong jangan bicara seperti itu lagi, ya. Haoran, Kau akan baik-baik saja. Kak Haoran. Kau punya kakak yang baik. Kita harus baik-baik saja. Hati ini kelak kau yang akan menemaninya. Adik, akulah yang telah mencelakakanmu. Pemberani, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Ju Hushan akan segera tiba. Aku bukan lagi. Aku bukan lagi. Aku bukan lagi. Aku bukan lagi. Ah ah. Kamu sudah kembali. Wanita itu masih belum mau bicara. Dia hanya bilang, Kak, tenang saja. Polisi pasti akan mengusutnya. Jangan sampai kelelahan. Cepatlah pergi berendam air hangat dan istirahat. Xiao Yu, coba ingat-ingat lagi baik-baik. Lihat apa kamu bisa memberikan beberapa petunjuk yang berguna bagi polisi. Tiongkok. Saudara. Kak, apa kakak mencariku?
Presiden Mo, semuanya sudah siap. Kita bisa mulai kapan saja. Mari kita mulai. Presiden Mo, apa Anda yakin? Apa kali ini Anda mau melakukan tesnya sendiri? Bagaimana kalau biarkan asisten Lin saja yang melakukannya? Sedang menyambungkan ke dunia virtual ciuman waktu. Koneksi berhasil. Host berhasil memasuki dunia virtual game. Kami mendeteksi. Tubuh asisten Lin menunjukkan reaksi abnormal. Tesnya sudah selesai. Tetapi dia masih belum sadar juga. Dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Apa ada masalah yang terdeteksi? Tanda-tanda vital asisten Lin semuanya normal. Seperti orang tertidur saja. Bagaimana keadaan Presdir Mo sekarang? Presdir Mo akan segera kembali. Presdir Mo, Anda sudah kembali. Ya. Aku kembali. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kakakku. Kalau bukan karenamu yang menghubungkan ciuman waktu ke dunia game. Bagaimana mungkin kesadaranku bisa merasuki tubuhmu? Dan merebut kembali semua milikku. Kamu keluar dulu. Aku ingin sendiri sebentar. Adik, maaf merepotkanmu. Jaga kakakku baik-baik di sana. Presdirmo, kali ini. Tes koneksi ciuman waktu ke dunia virtual game pelarian hotel. Hasilnya sangat sukses. Data dari semua aspek juga normal. Hanya saja, masalah pada asisten Lin. Penyebabnya masih belum kami temukan. Setelah mengatur personel lain untuk melakukan pengujian sekali lagi, jika tidak ada masalah, berarti itu karena kondisi tubuh asisten Lin sendiri. Kartu inti yang menghubungkan ciuman waktu dan dunia game, apakah sudah dibuat? Tingkatkan kata sandi digitalnya satu level lagi. Reporter stasiun kami melaporkan. Teknologi Xinhua. Uji coba ciuman waktu yang menghubungkan dunia game virtual Hotel Iske telah meraih keberhasilan awal. Game ini dibuat oleh Presiden Direktur Teknologi Xinhua, Mo Ziyuan, untuk mengenang insiden ledakan di laboratorium yang menewaskan adiknya, Mo Ziyu, dan para korban lainnya. Diperkirakan akan diluncurkan pada bulan September untuk para pengguna game, memberikan pengalaman bermain yang baru. Teknologi Xinhua berjanji bahwa sebelum game ini diluncurkan secara resmi, pihaknya akan kembali memberikan kepada seluruh keluarga korban jiwa dan korban luka kompensasi untuk kedua kalinya. Profesor Wang. Guruku.